Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad untuk para sahabatnya, keluarganya, hingga tetap mengikutnya hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul berkah dan keutamaan menuntut ilmu. Kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu, betul? Tetapi Allah memberi kita fasilitas berupa apa saja, yaitu kebenaran, kesehatan, dan kebijaksanaan. Maka dari itu, Allah menyuruh manusia, terutama umat muslim, untuk menuntut ilmu sebagai bekal menjadi kehidupan. Sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, belajarlah karena seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu, dan orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang bodoh. Dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya apa sih? Wajib. Tanpa pendidikan, manusia seolah-olah berada di ruangan tertutup, tidak tahu apa-apa. Dan dengan pendidikan, dia akan menemukan dirinya berada di suatu ruangan dengan jendela-jendela terbuka ke arah dunia luar. Itulah sebabnya mengapa Islam sangat mewajibkan kita menuntut ilmu. Sesuai dengan sabda Nabi yang menegaskan kewajiban tentang menuntut ilmu yang berbunyi, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Kita jadi tahu ya, menuntut ilmu itu dalam Islam hukumnya wajib. Dan kita sebagai pelajar seharusnya jangan malas untuk menuntut ilmu, apalagi yang suka bolos sekolah. Hargai orang tua kita yang sudah rela banting tulang kerja dari pagi sampai malam, saya ada sedih hanya untuk membiayai kita sekolah. Supaya apa? Supaya melihat anak diri kita dan memiliki masa depan yang cerah. Begitu juga guru-guru kita, dan dari rumah, sekolah, rela meluangkan waktu hanya berbagi ilmu dengan kalian karena ingin melihat hidupnya sukses. Bersyukurlah kita masih dipermudah oleh Allah untuk sekolah. Berangkat sekolah naik motor, sedangkan di luar sana belum tentu seberuntung kita. Bahkan banyak yang sekolah saja masih menyeberang sungai tanpa jembatan, berjalan-jalan berpuluhan kilometer. Kita di sini cuma naik motor sampai ke sekolah. Hadirin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu ada berkahnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, tanda keberkahan ilmu ialah takutnya seseorang kepada Allah Ta'ala dan bertobat kepadanya. Pada hakikatnya, jika ilmu tersebut tidak merasa takut kepada Allah, bertobat kepadanya, bersandar hati kepadanya, dan memuliakan kaum muslimin, mungkin ilmu tersebut telah kehilangan keberkahannya dan bisa jadi orang tersebut telah menutup amalnya dengan kebaikan. Semoga kita tidak tergolong ke dalam orang seperti itu. Keberkahan lainnya ialah yang pertama, dapat membedakan mana yang batil dan mana yang salah. Yang kedua, pahala yang mengalir terus-menerus. Jika anak ada meninggal, maka bisa 3 amalan. Terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah meninggikan derajatnya. Allah akan meninggikan derajatnya bagi siapapun yang menuntut ilmu. Dan yang keempat adalah dimudahkan jalan menuju surga. Ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang menuntut jalan ilmu, pasti Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa sih di sini yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau, bukan? Mau. Surga adalah tempat di mana semua manusia inginkan. Tempat abadi, tempat yang begitu indah. Yang terakhir adalah pengetahuannya luas. Tentu orang yang menuntut ilmu itu pengetahuannya pasti akan luas dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu. Maka dari itu, yuk mulai sekarang kita ubah diri kita, lawan rasa malas kita. Karena malas merupakan godaan syaitan. Buah manis jangan
Inilah puncak acara dari Islam Idris, yaitu ceramah kolbu yang akan disampaikan oleh Ustaz Miftahul Kiram. Kepada Ustaz Miftahul Kiram kami persilahkan. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah aliyyil dzati 'azim sifat sami simat kabir syan jadidul qadri rafi'id dzikri muta'il amri jariyil burhan alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzala lahul qur'an وجعله موعظة وشفاء وهدى ورحمة لذوي الإيمان لا ريب فيه ولم يجعله عوجا وأنزله قيما وحجة نورا لذوي الإيقان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلائق من الإنس والجان الذي نور القلب والقبور نوره ورحمة للعالمين ظهوره وعلى آله وأصحابه الذين هم وجوه الهداية وناشر الفرقان وعلى من تبعهم بالإيمان أما بعد قد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى عز وجل أيضا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ما دون البغال وفوق الحمار وهو تراب atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Yayasan FMKIK Al-Makmur Haji Deden yang diwakili oleh Bapak Muhyiddin, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MKIK Al-Makmur Musa Johan, yang kami hormati para dewan guru, ustaz wal asatidzah, yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang pada para panitia penyelenggara, yang insyaallah umur
dan rezekinya akan senantiasa digunakan dan dimanfaatkan untuk mentaati daripada seluruh perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita kembali dalam satu majelis yang sangat mulia, dalam satu majelis yang sangat dirindukan oleh Allah, yang dicintai oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin ibu serta anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan membangkitkan, yang mana ini hadis telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam kitab Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu daripada beberapa kaum. Jadi kaum itu banyak, akan tetapi Allah akan membangkitkan satu kaum daripada beberapa kaum. Fi wujuhihim nur, yang mana ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kaum dalam keadaan wajah-wajah mereka itu bercahaya, alal manabir, di atas daripada mimbar-mimbar al-lu'lu yang terbuat dari mutiara. Yaqbidhumun nas, yang mana ketika itu juga banyak di kalangan manusia merasa iri kepada kaum tersebut, merasa cemburu kepada kaum tersebut. Laisu bi anbiya wala syuhada, akan tetapi itu kaum bukanlah di kalangan ataupun dari kalangan para anbiya alaihi salatu wassalam, bukan pula dari kalangan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka para sahabat yang ketika itu berkumpul dengan Rasulullah ketika menyampaikan ini hadis, ada salah satu di antara mereka itu orang Badui. Orang Badui, orang pedalaman, Arab pedalaman itu disebutnya Badui. Kalau kita kenal orang Badui itu adanya di Banten, ya, masih banyak di sana orang pedalaman yang tidak mengetahui daripada teknologi dan lain sebagainya. Mereka begitu sangat primitif kehidupannya. Itu orang Badui namanya. Maka salah satu di antara sahabat, ada orang Badui bertanya ataupun ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri kaum tersebut. Urhum lana ya Rasulullah. Menyeletuk orang Badui tersebut, ya Rasulullah, coba tolong jelaskan, sampaikan kepada kami agar kami bisa mengenal dan mengetahui daripada ciri-ciri kaum tersebut yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, humul mutahabbuna fillah min qabailin syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi wa yadhkuruna. Rasulullah menyampaikan sabdanya, mereka itu adalah orang-orang yang mana saling sayang menyayangi, cinta mencintai karena Allah, dan mereka dari negara ataupun negeri, kampung yang berbeda-beda, warna kulitnya pun berbeda-beda, bahasa yang mereka gunakan pun berbeda-beda, perangai mereka pun berbeda-beda.
watak mereka pun berbeda-beda. Akan tetapi mereka semua berkumpul yajtami'una ala dzikrillah. Untuk apa berkumpul mereka? Untuk mengingat pada Allah, dan mereka mengingatnya, dan mereka mau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kaum yang dicemburui oleh banyak daripada manusia nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan ini kaum pada hari kiamat. Mudah-mudahan kumpulnya kita, mudah-mudahan himpunan kita di sini sekarang, mudah-mudahan majlis kita yang kita buat ini sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kebangkitan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis riwayat yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah menyampaikan, inna fil jannati la'udan, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat tiang-tiang. Inna fil jannati la'udan, di dalam surga itu terdapat tiang-tiang min yaqutin, yang terbuat dari yakut, laha ghurafun min zabarjad, yang mana di dalam surga tersebut di antara tiang-tiang itu juga terdapat kamar-kamar yang terbuat dari zabarjad. Yang mana terbuat dari zabarjad. Apa itu zabarjad? Batu yang sangat mulia. Apa itu yakut? Pun sama, batu yang sangat mulia. Alaiha nurun tudhiqu kama yudhiqul kawkabud durqiyyu. Yang mana itu kamar yang terbuat dari batu zabarjad. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan hanya beliau yang pernah melangkahkan kakinya ke dalam surga sebelum meninggalkan daripada dunia ini. Hanya Rasulullah SAW saja yang pernah melangkahkan kakinya nengok bagaimana pedih azab api neraka. Hanya Rasulullah SAW saja yang hanya melangkahkan kakinya berjumpa langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha sebelum jasadnya meninggalkan daripada dunia ini. Maka Rasulullah menyampaikan ketika itu di dalam surga bagaimana keadaan surga untuk memberikan manfaat kepada kita, untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa bersemangat untuk meraih daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surga. Yang mana itu kamar-kamar, kata Rasulullah, semuanya mengeluarkan cahaya. Cahayanya bagaikan bintang yang gemerlapan di seluruh penjuru itu kamar. Masya Allah. Dan itu kamar diperuntukkan untuk siapa? Rasulullah melanjutkan lagi hadisnya, yaskunuha al-mutahaqquna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutalaquna fillah. Itu kamar yang terbuat dari zabarjad, yang ada di antara kamar tersebut di sekitarnya terdapat tiang-tiang yang terbuat dari yakut di dalam surga, diperuntukkan untuk orang-orang yang berkasih sayang karena Allah,
saling cinta mencintai karena Allah, berjumpa berkumpul karena Allah. Dan mudah-mudahan kita semua di sini pun termasuk golongan yang disampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membicarakan tentang Isra Mi'raj, maka tidak jauh pembahasannya adalah mengenai perkara sholat. Tadi puisinya pun mengenai perkara sholat. 5 waktu persis begitu. Kami indah puisinya, masya Allah. 5 waktu sholat, 5 waktu. Tidak jauh pembahasannya ketika Isra Mi'raj adalah perkara sholat. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara jauh membicarakan ataupun membahas tentang riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah spesial oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberangkatkan menghadap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa salat 5 waktu, maka alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayah, inayah, pertolongan, kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan nanti setelah daripada acara peringatan Hari Besar Islam ini, kita menjadi semangat ataupun lebih menjaga lagi yang namanya perkara salat itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Allahumma ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafaa billahi 'alima. Allahumma ya Allah, zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ya Allah, amin. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ya Allah, arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ada yang sudah tahu? Anak-anak tercinta, ada yang sudah tahu apa makna dari Isra wal Mi'raj? Isra asal katanya adalah saro yasri siroyatan, perjalanan. Mi'raj, apa itu Mi'raj? Araja ya'riju mi'rajatan. Asal katanya araja ya'riju mi'rajatan, atau bisa dengan mi'rajatan pun bisa. Artinya apa? Mengangkat ataupun diangkat. Isra wal Mi'raj. Maka ayatnya pun spesial. Allah siapkan ayatnya pun spesial. Dalam Al-Quran hanya ada satu ayat dalam Al-Quran